Tadi yang dibahas adalah tentang manajemen kemasjidan. Tentang kemasjidan ini tadi dibahas juga oleh Pak Dr. Maftuh. Ini awalan. Materi ini akan ditindaklanjuti menjadi suatu prodi manajemen kemasjidan. Jadi semua ketua DKM itu punya kompetensi tentang kemasjidan ini. Sekarang kan umum, ada pedagang, ada berbagai profesi di masyarakat, sehingga ketika suruh menyusun program bingung. Nah, oleh karena itu pembekalan awal sekarang dibuka di Dayakolot. Bagaimana sih manajemen masjid ini, tapi pada akhirnya mengacu kepada surat Dirjen Bimas Islam. Sebenarnya DMI ini adalah tulang punggungnya dari Kemenag. Sebuah mengacu aturan apapun ke Kemenag. Kemungkinan Kemenag juga walaupun ada petugas di lapangan mungkin jarang tersentuh. Kaitan idaroh tadi sudah disampaikan, imaroh juga sudah, riayah. Nah, sekarang saya akan membahas riayah. Dasar hukum tentang manajemen masjid banyak, Pak. Tentang aturan tentang dasar hukum, yang pertama pengaturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 pada pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang IMB, ibadah tempat rumah ibadah, izinnya diterbitkan oleh bupati. Saya tanya yang ada di sini, semua masjid punya IMB enggak? Sehingga permasalahannya karena tidak ada izin IMB-nya, ketika membangun masjid, masjid sudah jadi, ketika ditertibkan sertifikatnya belum jelas, kemudian arah kiblatnya belum jelas, begitu lahir BHRD loba masjid nyerong. Kalau dari awal diukur oleh BHRD mungkin tidak terjadi masalah. Bahkan di masjid saya pun jadi ramai antara jamaah dengan tim BHRD. Yang masih akan jelema ya masjid jadi nyerong kia. Nah, dulu juga benar ngurusnya. Nah, ini mungkin dikira-kira dari mana? Dari geologi ITB yang nyusunnya. Punya sertifikatnya? Tidak, karena ITB tidak punya kewenangan nguruskan BHRD. Tidak keluar. Itu banyak persoalan-persoalan. Kalau di kita kan yang harus punya izin IMB rumah ibadah itu gereja, kemudian tempat ibadah yang lain. Mayoritasnya orang ngebangun masjid, panitia duit orang, tanah orang, ku orangnya bangun. Ketika ada persoalan sekarang harus punya sertifikat wakaf, bahkan ada masjid yang dijual oleh ahli warisnya, perebut dan antar DKM. Nah, itu jangan masalah. Nah, ini mungkin aturan pemerintah maksudnya seperti itu. Kemudian instruksi Dirjen Bimas Islam nomor tahun 2014 tentang penetapan SIMAS yang tadi sudah dilaksanakan oleh para KUA dan Kementerian Agama tingkat kabupaten. Ketiga, keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Yang tadi diutarakan lahirlah dari Dirjen Bimas Islam ini SEB, surat edaran bersama antara bupati dengan Kemenag. Tapi ada juga yang menentang, dah ku desa lain ku DMI. DMI kan ormas, itu tidak menghargai produk bupati, surat edaran bupati. Yang latar belakangnya kan dalam Dirjen Bimas Islam itu masjid desa yang ada di desa harus ditandatangani oleh diterbitkan oleh kepala desa. Tapi kepala desa ada punya masjid 30, sementara Pak Camat enteng hanya punya satu masjid, bupati hanya satu masjid, gubernur juga satu masjid. Nah, kepala desa kudu nyeun 30 masjid. Di Sarahan dijelaskan oleh Kemendag yang dulu, satu masjid desa Jami yang di masyarakat ditandatangani oleh DMI.
Itu hasil nego dengan Bapak Kepala Kemenak, lahirlah surat SEB. Kemudian instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 75 tentang penggunaan pengeras suara sekerame. Kalaupun pengeras suara yang menyunah kan 1 jam sebelumnya ada adzan awal, jarang yang gunakan itu. Nah, selang setengah jam kemudian rame di masjid, baca sholawat, baca pujian. Wah, sebenarnya menurut aturan menteri 10 menit sebelum subuh ada yang baca tahrim dan sebagainya. Jadi maksudnya mah kalau baca Quran untuk sendiri ya sendiri aja, tidak apa gunakan speaker. Apakah ria apa nuatnya ngahudangkeun Pak abdi mah geus hararudang itu batu kertas hajud di iman nggak suara gede emang jadi kaganggu. Kemudian ada azan yang terdekat yang terjauh, ada SK Kementerian Agama tentang penetapan status masjid wilayah. Masjid wilayah itu yang tadi ada Masjid Raya, Masjid Nasional, Masjid Agung, bahkan di masjid kecamatan beberapa kabupaten menetapkan di kecamatan itu Masjid Agung, padahal Masjid Agung ada di kabupaten, belum tertib, memang perlu tersosialisasi urusan ini. Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang pengelolaan kemakmuran masjid, jadi standarnya ada. Kemudian surat edaran Bupati yang tadi dijelaskan. Yang dimaksud dengan manajemen masjid adalah tadi sudah dibaca juga benar ini, suatu proses atau suatu usaha untuk mencapai kemakmuran masjid yang ideal yang dilakukan oleh pengurus masjid DKM bersama jamaah melalui berbagai aktivitas kegiatan yang positif melalui pendekatan POEK itu, planning, organizing, activating, dan controlling. Saya tanya, apakah DKM sudah menyusun program kerja untuk 3 tahun? Digawe teh kumaha bekerja itu kumaha indung suku we gitu kan. Ketika di akhir tahun, akhir masa jabatan untuk mempertanggungjawabkan geus kegiatan rutin Pak, pengajian aya, tablik akbar aya, majlis taklim perempuan aya, tapi tidak tertulis. Nah, kalau di manajemen ini harus tertulis perencanaannya itu. Jadi memudahkan diukur tercapai berapa persen perencanaan yang kita ini dilakukan. Kenapa tidak tercapai? Karena ada kendala-kendala jalan. Itu akan mudah evaluasinya dalam kedekaman ini. Kalau tidak tertulis sulit diukurnya berapa program yang tercapai tahun ini. Kemudian itu perencanaan seperti itu. Pengertian riayah, memelihara riayah adalah suatu kegiatan pemeliharaan fisik masjid baik di dalam maupun di luar ruangan. Dapat juga berupa peralatan fisik yang terdapat di masjid sehingga dapat memuliakan masjid sebagai upaya peningkatan kenyamanan jamaah, karena kemuliaan masjid merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi semua jamaah. Baitullah, masjid punya Allah. Fungsi masjid pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, activating, pengawasan yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi masjid sebagai pusat ibadah, masjid sebagai pembinaan umat, dan masjid merupakan kegiatan sosial keagamaan. Oh, oke. Oke, kesepakatan tadi setelah ini ya, nanti dilanjut saja, dilanjut nanti. Sekarang untuk istirahat, isoma, istirahat, makan dan sholat. Kita dilanjut. Ya, baik, cukup. Bapak Ibu sekalian, silakan makan, nanti langsung sholat di masjidnya di sebelah kanan ya. Setelah sholat nanti kembali lagi ke sini, kita lanjutkan agendanya, diskusi, dan nanti insya Allah Pak Bupati datang pukul setengah 2. Jadi kita jam 1 sudah kumpul ke sini semua ya. Jam 1 sudah masuk di ruangan untuk diskusi. Sambil kita diskusi mudah-mudahan Pak Bupati datang.
Nanti kita dengarkan arahan Pak Bupati dan nanti seluruh peserta akan diberi sertifikat yang hadir dan istiqomah ila akhir.